Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para pengurus masjid, ini ada senior saya ini Pak Asri, Pak Haji Asri Auzar, sama-sama wakil, pernah wakil ketua, saya wakil wali kota, pernah jadi wakil rakyat di DPRD provinsi, saya juga pernah jadi wakil rakyat di DPRD provinsi. Jadi sama-sama wakil. Bapak Ibu semua, jamaah Masjid Baitus Salam, semoga semua kita berhadir diberikan keberkahan, amin. Pertama-tama kita bersyukur alhamdulillah, ba'da salat maghrib sudah salat sunnah ba'diyah, alhamdulillah. Allah masih berikan kesehatan, perlindungan, keamanan, dan tentu nikmat terbesar adalah nikmat keimanan. Allahumma inni amsayna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma rabbana na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin ya rabbal alamin. Allah jaga kita semua. Sama kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah adalah khataman nabiyyin. Para nabi dan rasul ini menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anandanya Nabi Ismail alaihissalam, saat kembali membangun Ka'bah itu sudah doa. Apa doanya? Rabbana wa ba'as fihim rasulan. Ya Allah, utuslah dari dekat sisi rumahmu ini, Ka'bah, seorang rasul. Satu-satunya nabi yang lahirnya dekat Ka'bah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam, kita baca dalam surat As-Saff, surat As-Saff surat ke-61, di ayat yang ke-6, Nabi Isa alaihissalam itu memberikan kabar gembira, berita kepada Bani Israel bahwa setelah Nabi Isa alaihissalam akan ada seorang nabi terakhir yang menyempurnakan seluruh risalah para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus untuk kalian, di mana aku membenarkan Taurat dan membawa Injil, dan aku membawa kabar gembira
Apa kabar gembiranya? Kata Nabi Isa kepada Bani Israel, setelah aku akan ada Nabi Rasul yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Sehingga karena mereka hanya diutus untuk kaumnya saja, kita baca di dalam Al-Quran, bersamaan mereka diutus, di tempat lain ada Nabi dan Rasul yang diutus. Misalnya masa Nabi Ibrahim, ada saudara Nabi Ibrahim diutus di tempat lain, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Kalau disebut nama Nabi Lut, ingat kita. Satu kaum yang laki-laki suka sama laki-laki. LSL namanya ya. LSL, laki-laki suka sama laki-laki, bukan Excel ya, bukan. Kalau Excel apa? LSL, laki-laki suka sama laki-laki. Satu kaum ini langsung Allah hujan pakai hujan batu, baru satu. Kalau LGBT berapa? 4. L ya, nah. Lesbi, J, gay, biseksual, transgender, penyimpangan-penyimpangan. Jadi di masa Nabi Ibrahim ada Nabi Lut alaihissalam yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian ada Nabi Ismail di Mekah, ada Nabi Ishak ya. Nabi Ishak itu di negeri Syam, Palestina. Gitu pula di masa Nabi Isa alaihissalam. Di masa Nabi Isa alaihissalam ada Nabi yang usianya sama dengan Nabi Isa. Nabi apa? Yahya alaihissalam. Yang Yahya alaihissalam ini, Masya Allah, syahid. Gimana syahidnya? Kepalanya dipenggal. Wah, ngeri ya. Ini orang-orang Yahudi dengkinya ini sama para nabi-nabi ini luar biasa. Sampai dipenggal tuh kepala Nabi Yahya. Ayahnya Nabi Yahya, Nabi apa? Zakaria alaihissalam. Di mana Nabi Zakaria alaihissalam ini kan yang merawat, mendidik ibunya Nabi Isa, yaitu Sayyidah Maryam. Nah, jadi di masa Nabi Isa yang disebut Al-Quran, ada Nabi Isa, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria alaihissalam. Kenapa demikian? Kok banyak Nabi dan Rasulnya bersamaan? Karena Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad hanya diutus untuk kaumnya saja. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus seorang diri saja. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, bahkan juga bangsa jin. Maka Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau ya Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi bangsa manusia, bangsa jin, kalau ingin selamat bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, wajib mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud bangsa jin. Jadi Bapak Ibu, kayaknya di dalam Al-Quran itu ada surat khusus ya, surat jin. Ya kan? Ibu pernah baca surat jin? Takut Pak? Ngapa takut? Iyo, nanti kalau baca surat jin, jinnya datang katanya. Biar aja. Yang penting jangan mengganggu. Sekarang bisa jadi ada yang dengar nih. Tak tahu kita kan, dia jin kan goib, ya enggak? Jin goib, tidak terlihat sama kita, tapi dia lihat kita. Jadi kalau dia datang biar aja. Yang penting jangan ganggu. Lain alam, dia alam jin, kita alam manusia. Allah sebut dalam surat jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Katakanlah ya Nabi Muhammad,
telah diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin ketika Nabi Muhammad sedang baca Quran, ini mendengarkan bacaan Nabi. Setelah dengar ini kemudian datang kepada jin-jin yang tak datang dengerin itu. Jadi kalau sekarang ini ada jin dengerin ceramah, nanti dia datang sama jin-jin yang tak dengerin ceramah. Ya, dia bilang sama jin-jin yang tak datang itu, apa kata jin yang mendengarkan bacaan Quran ini? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengarkan bacaan yang ajaib. Jadi Bapak Ibu, jin kagum sama Al-Quran. Jadi kalau ada orang Islam tak kagum dengan Al-Quran, kalah sama itu tuh. Jangan kalah sama jin mula kita. Iya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Maka dalam surat Ar-Rahman kalau kita perhatikan, fabi ayyi ala'i rabbikuma, ma-nya panjang pendek? Panjang berarti dua ya. Dua orang ini, dua bangsa yang disebut. Siapa ini? Siapa yang dua bangsa yang disebut itu? Jangan sampai mendustakan nikmat-nikmat Allah. Siapa dua bangsa itu? Bangsa manusia dan bangsa jin. Surat Ar-Rahman tuh. Kenapa bangsa jin dan bangsa manusia yang disebut jangan sampai mendustakan nikmat-nikmat Allah? Karena bangsa jin, bangsa manusia diciptakan di antara tugasnya adalah beribadah. Laqad wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk seluruh alam. Ya, jadi bangsa jin, bangsa manusia, mau orang Arab kita ini manusia, ya. Mau orang Indonesia, mau orang Eropa, pokoknya semua yang manut aku manusia, ya, semua yang mengaku jin, kalau ingin selamat dunia akhirat wajib mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesempatan yang berkah ini waktu-waktu berkah. Kita niatkan itikaf, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ini kalau orang-orang soleh biasa antara maghrib sampai isya itu tak pulang, karena sebentar saja waktunya kan. Ya, menunggu waktu. Ya, orang-orang soleh itu gitu. Mudah-mudahan kita tercatat orang-orang soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini waktu-waktu berkah. Kesempatan ini karena waktu berkah, saya pun ingin menyampaikan. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditambah, karena ini banyak orang-orang tua, tokoh-tokoh, Pak Imam, ya, Pak Haji Asri. Bagaimana agar kita ini dapat keberkahan? Karena berkah ini selalu kita minta. Ketika berjumpa satu muslim dengan muslim lain berkah. Apa doanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan doanya tuh. Semoga Allah memberikan keselamatan, memberikan rahmat dan memberikan keberkahan. Berkah. Ya. Ketika makan doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikan keberkahan pada rizki yang Kau telah berikan ya pada makanan ini, dan jaga kami dari api neraka. Masya Allah, berkah, minta berkah. Maka makan harus awali dengan basmalah, baca doa. Gimana? Karena terlampau lapar bisa jadi puasa Ayyamul Bid, tapi saya tak puasa. Ayyamul Bid ini kan sekarang malam tanggal berapa nih? 15 ya? 15 Safar. 15 Syafar. Berarti tadi 14. 13. Tidak, ini tadi 13, ini malam 14 ya? Ya, ini malam 14. 13, 14, 15. Berarti tanggal 14. Tanggal 14. Ya, tadi 13 Kamis. Nah, berarti kalau mau puasa Ayyamul Bid 13 tadi puasa, besok puasa, Kamis, Jumat puasa.
Itu namanya puasa Ayaumul Bid. Ayaumul Bid itu hari-hari bid ini putih, bisa jadi hari-hari terang. Kenapa? Karena tanggal 13, 14, 15 bulan Islam, bulan pas terang. 15 apalagi bulan purnama. Jadi bukan puasa mutih, hanya makan nasi aja nggak pakai garam gitu. Nggak pakai lauk, hanya nasi, itu bukan itu maksud puasa putih itu. Ya, jadi Ayaumul Bid ya, ini 3 hari berturut-turut di dalam bulan Islam kita disunahkan puasa. Ya, kita disunahkan puasa. Nah, malam ini malam 14. Ya, malam 14. Jadi di dalam makanan kita minta berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Begitu pula kalau diundang walimatul urs, pesta nikah. Ya. Apa doanya untuk pengantin? Semoga banyak rizki, banyak anak, itu ya. Amin. boleh doakan itu gitu. Tapi doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita diundang mendoakan pengantin, doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kamu dan memberikan keberkahan kepada kalian berdua dan menyatukan kalian berdua selalu dalam kebaikan. Berkah. Ya. Nah, apa nih arti berkah? Berkah ini ya ada beberapa arti. Sini ya 2 saja. Pertama, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan kita. Jadi sesuatu, apakah itu nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat materi, bagaimana dengan nikmat-nikmat tersebut? Ya. Apa saja? Ya, bisa jadi sakit juga. Karena ada orang sakit ingat sama Allah, ketika sehat tak ingat sama Allah. Mana yang berkah? Sakit atau sehat? Ketika sakit ingat sama Allah, dia rajin ke masjid Baitus Salam. Tapi ketika sehat lupa, terus lewat aja. Mana yang berkah? Sehat atau sakit? Sakit itu. Yang berkah itu sakit saat itu. Ya, jadi tidak selalu berkah itu berupa sehat. Ya, sakit bisa jadi berkah. Ini dikasih sehat lupa ini sakit. Ya. Jadi apa saja ya nikmat-nikmat Allah itu, ketika dia ya menambah kebaikan-kebaikan kepada kita dan menambah ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah berkah. Nah, kita ingin bagaimana diri kita diberikan waktu umur yang berkah, diberikan harta-harta yang berkah, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, anak-anak yang berkah, kendaraan kita, kendaraan yang berkah, jabatan kita, jabatan yang berkah. Jangan sampai jabatan yang salah. Ya nauzubillah. Tapi saya udah tak jabat lagi. Pak Asri pun tak berjabat lagi cari jabatan. Lagi cari jabatan. Ya. Jadi dapat jabatan yang berkah. Artinya apa? Dengan jabatan itu, ya, itu bagaimana semakin dia dekat kepada Allah. Dengan jabatan itu mempercepat dia masuk, mengantarkannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita inginnya seperti itu. Gimana caranya? Insyaallah Al-Qur'an ini memberikan rumus yang sederhana, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 dari 114 surat. Kan Al-Qur'an 114 surat, 30 juz. Surat pertama Al-Fatihah, surat 114 An-Nas. Ya. Di surat ke-7 ayat 96 apa Allah firmankan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat. Pasti ini lamnya, ini kalau yang ahli-ahli bahasa Arab ini bilang lam di sini sumpah, taukid, menegaskan bahwa
pasti kata Allah, itu Allah akan bukakan ya pintu-pintu keberkahan, berkah karena barokat. Banyak berkahnya ini dari langit. Masya Allah. Jadi hujannya hujan yang berkah. Tadi malam hujannya sampai pagi sama di sini. Saya pagi, alhamdulillah ya nak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, ini air hujan ini, dan air hujan termasuk yang berkah. Ma'an mubarakan, air yang berkah. Ini menyuburkan, yang punya sawit buahnya tandanya makin banyak. Amin. Tapi jangan lupa kalau sudah panen zakat. Ini kadang hasilnya sudah banyak, lupa sama zakat. Nggak ada zakat sawit. Iyalah, di masa Rasul mana ada kebun sawit di sana? Di sana kurma ada. Ya, jadi jangan ya, disamakan dengan ya persis seperti di zaman Nabi. Zaman Nabi emang nggak ada sawit di sana kurma gitu di Madinah itu. Ya. Ya. Jadi ini, kalau penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kata Allah akan berikan, ya, bukakan keberkahan-keberkahan dari langit, dari buminya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dua saja syaratnya. Kalau kita ingin diri kita berkah, harta kita berkah, keluarga kita berkah, kampung kita berkah, dua saja syaratnya, iman dan takwa. Pertama iman. Apa ini iman? Iman, makna iman, percaya, iya, ya, keyakinan kita kepada Allah. Tapi bahasa Quran, nanti kita bisa lihat surat Al-Hujurat, surat ke-49, di ayat ke-14 dan 15. Ayat 14, ayat 15. Ayat 14-nya itu mengisahkan ketika orang-orang Arab Baduy datang. Arab Baduy ini yang jauh dari kota Madinah, ya, jarang di Masjid Nabawi, jarang ikut pengajian. Kalau sini yang jauh dari Baitul Salam mana? Nggak ada ya, karena semua dekat, karena di sana ada masjid, ya, di depan ada masjid. Jadi kalau ada orang Pekanbaru jauh dari masjid, nggak. Pekanbaru ini banyak masjid di mana-mana. Jalan Pemuda ini, di sana masjidnya. Jalan apa sebelah sana tuh? Kayu Manis, ada masjid kan sebelah kanan tuh kan? Nanti ada masjid Jami ya, masjid Jami. Ini masjid Baitul Salam, ini masjid Baitur Rahman. Sini masjidnya dekat ke arah Sungai Sia kan? Jadi tuh, kalau orang Pekanbaru nggak punya ilmu agama, siapa yang salah tuh? Wali kotanya apa rakyatnya? Rakyatnya, karena masjidnya banyak, dan setiap masjid apalagi ya, termasuk kita ini ada kajian ini ya setiap malam Kamis. Tadi kata Pak Haji Asri, kami sering jumpa di masjid. Saya setiap Senin itu ngisi kajian sebelum zuhur di Masjid Akramunas. Gak tahu lah kenapa saya diminta di sana gitu, karena mungkin saya pernah tinggal di sana. Jadi James, penjaga masjid. Waktu kuliah, saya kuliah di MIPA Unri ya, matematika tahun 90, itu 90, 91, 92 itu tinggal di Masjid Akramunas ya. Dari Masjid Akramunas, baru saya nikah 93, 15 Agustus di Kuo, barulah pindah ke Panam ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang Arab Baduy itu datang. Di ayat 14 nanti bisa dilihat. Qalatil A'rab, ketika datang jumpai Nabi, apa kata orang-orang Arab Baduy ini? Amanna gitu. Langsung dia bilang, kami telah beriman, kata orang-orang Arab Baduy ini. Langsung dijawab Allah dalam surat itu, Bu. Ayat 14 itu. Belum. Tapi katakan aslamna, kami baru Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kamu. Ini jadi ini kita juga nih, renungan kita. Kita kira-kira kalau ngaku beriman, ukurannya surat Al-Hujurat 14 dengan orang-orang Arab Baduy ini gimana? Jangan-jangan sama juga gitu. Kenapa? Orang Arab Baduy itu hidup di zaman Nabi, walaupun dia Arab Baduy, tapi kan hidup di zaman Nabi. Ya kan? Zaman Nabi itu kata Nabi khairul qurun, sebaik-baik masa.
sebaik-baik waktu, apalagi Madinah di masa Nabi, Masya Allah. Orang yang pura-pura ini akhirnya pura-pura dia masuk Islam. Orang apa? Munafik kan? Munafik. Kan munafik itu ada di Madinah. Di Mekah nggak ada munafik, Pak. Di Mekah tuh hanya dua saja, Islam kafir, Islam kafir. Itu di Mekah. Tapi pas di Madinah, ada yang pura-pura. Itulah munafik. Ya, Abdullah bin Ubay. Bahkan ada surat khusus ya. Surat khusus namanya surat Al-Munafikun. Nah, tadi surat As-Saff tadi saya sampaikan tentang Nabi Muhammad, dikisahkan oleh Nabi Isa alaihissalam, mengabarkan surat 61. 62-nya surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. 63-nya Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun. Nah, jadi orang-orang Arab Badui ini dikatakan, jangan mengatakan kami telah beriman, tapi katakan kami baru Islam. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, langsung dijawab sama Allah di ayat 15-nya. Bagaimana iman itu? Ya enggak. Tadi kan apa sih iman itu? Allah sebut, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bahwasanya orang-orang beriman. Tadi kan orang Arab Badui ngaku beriman. Orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak ada keraguan sedikit pun tentang Allah dan Rasulnya. Tak ragu-ragu lagi. Ini pertama. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan mereka berjihad. Berjihad ini banyak nanti artinya. Nanti ada khusus nih, undang Ustadz Asri untuk menjelaskan tentang jihad. Jadi jangan kalau disebut jihad maknanya selalu perang, tidak ya. Jihad ini asal katanya ya, juhdun, bersungguh-sungguh, mengerahkan semua kemampuan ya untuk beramal soleh. Makanya sampai ada tentang kerja ya, ada seorang, dikisahkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang datang dari satu lembah ya, kemudian dia sambil bawa kayu ya, kayu untuk dijual ke pasar ya. Apa kata Abu Hurairah ya, semoga kalau seandainya dia ya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada usia mudanya, kepada kekuatannya. Apa kata Nabi ya, ketika dia bekerja mencari nafkah untuk kedua orang tuanya itu di jalan Allah, ketika dia memanfaatkan usia mudanya untuk taat kepada Allah itu di jalan Allah. Maksudnya jihad kan di jalan Allah itu. Nah, jadi jihad maknanya. Nah, di surat Hujurat tadi itu disebutkan ya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Nah, di sini para ulama menyebutkan ada 3 syarat. Ini belum ada nomor urut. Kan belum ada nomor urut kan? Itu caleg. Kalau capres kan belum ada. Jadi belum ada nomor urut. Kalau caleg kan banyak nomor urutnya gitu ya. Ya. Kalau capres belum ada nomor urut. Jangankan nomor urut, calon aja belum. Kan belum, Pak. Capres belum ada. Belum ada dicalonkan ke apa? Didaftarkan ke KPU. Kalau caleg iya. Caleg itu tahapannya sekarang sudah DCS. Saya masuk dalam DCS. Tahu sendirilah partai saya, Bapak Ibu ya. Saya segan pula Pak Haji Asri kalau saya sebut partai saya. Jadi ini belum ada nomor urut. Kata para ulama, di sini ada 3 syarat keimanan. 3 syarat, dan 3-3-nya harus ada kalau disebut beriman itu. Apa 3 syarat beriman itu ya? Pertama adalah diikrarkan dengan lisan. Makanya syarat masuk Islam apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ikrar. Ikrar ini yang diminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abu Talib
Ya enggak? Kan Abu Talib ini perjuangannya Bapak Ibu luar biasa membela Nabi ini. Luar biasa membela Nabi. Ya. Ketika orang-orang kafir Quraisy ya, itu minta agar Nabi berhenti berdakwah. Tak usahlah nyebarkan agama Islam di Mekah. Kemudian Abu Talib menyampaikan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ya ammi, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah, menegakkan, mengajarkan Islam, menyebarkan Islam, tak akan aku lakukan sampai Allah pemilik agama ini menentukan. Akhirnya luluh juga itu pamannya. Apakah ya udahlah, terus sajalah berdakwah. Aku di depan, siap membela. Itu kan pamannya. Tapi tak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai kan ketika sakit itu menjelang meninggal itu, Nabi Muhammad, ya ammi, bilang la ilaha illallah. Aku jaminannya. Tapi ya, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Talib, kalau kamu bilang ini bahaya ini Mekah, sampai wafat tak juga. Nah, maka syarat pertama iman ini adalah ikrar bil lisan. Yang kedua syaratnya harus ada al yaqinu fil qalbi, yakin di dalam hati, betul-betul yakin kita, yakin kita. Yakin kita kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia Allah yang qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah. Katakanlah dialah Allah yang akan mengangkat derajat seseorang dan menghinakan derajat seseorang, memberikan kepada seseorang kekuasaan dan akan menurunkan, mencabut kekuasaan dari seseorang. Ini harus keyakinan kita. Maka saya nih sama Pak Asri tak berebut nomor urut, terserahlah saya bilang. Apalagi terbuka ya enggak. Karena saya yakin kalau Allah memang ridho kepada saya duduk di DPRD Provinsi Riau. Pak Asri katanya mau ke DPR RI. Mudah-mudahan duduk dua-duanya, amin. Doa di masjid Pak Haji. Beda dapil. Ini keyakinan, ini harus kita tentang keyakinan itu. Qulillahumma. Itu surat Al-Imran Bapak Ibu. Al-Imran surat ketiga ayat 26 27. 27-nya apa? Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tuhrijul hayya minal mayyit wa tuhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dialah Allah yang masukkan siang ke dalam malam, masukkan malam ke dalam siang, yang mematikan, yang menghidupkan. Dan dialah Allah yang memberikan rizki kepada seseorang tanpa hisab. Ini kan zikir Bapak Ibu. Ada ulama yang menyebut ini zikir di buku, di Quran ada Quran terjemah itu bagus, tebal dia, The Miracle Quran, keajaiban Al-Quran. Itu penerbitnya Syamil, bagus kalau Bapak Ibu miliki karena lengkap di situ. Pertama, dia Qurannya ditulis lafziyah, per huruf ada ini terjemahannya. Itu pertama. Ada terjemahan bahasa Indonesia juga per huruf diterjemahkan. Kemudian yang kedua ada tafsir Ibnu Katsirnya, ada tafsir jalan lainnya. Kemudian yang ketiga ada hadis-hadisnya. Kemudian ada doa-doanya. Kemudian ada asbabun nuzul ada kemudian ada juga di situ ilmiahnya, kajian ilmiahnya. Memang inilah tadi iman Bapak Ibu. Itu merujuk kepada Harun Yahya. Pernah dengar nama Harun Yahya? Harun Yahya itu seorang intelektual Turki, intelektual Islam. Itu yang banyak sebetulnya membuat pemikiran-pemikiran sangat bagus untuk
kanter gitu pemikiran Marxisme, ajaran Marxisme, ya, ajaran komunis. Hanya ya termasuk menyerang teori-teori Darwin. Dulu yang di mana tuh saya entah SMP entah SMA ada diajarkan teori Darwin, teori evolusi. Itu enggak benar, Pak. Masa manusia dari kan kacau itu. Dari mana gitu ya? Kita nih akidah kita jelas. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari satu orang laki-laki. Siapa satu orang laki-laki? Nabi Adam. Dan satu orang perempuan. Siapa satu orang perempuan? Sayyidah Hawa. Dan dari satu orang laki-laki, satu orang perempuan ini, dari Nabi Adam dan Sayyidah Hawa ini, inilah kemudian manusia berkembang biak, syu'uba, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling kenal, mengenal. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jelas kita nih akidah kita. Tiba-tiba Darwin bilang gitu. Nah, Harun Yahya Bapak itu tulisan-tulisannya mengkanter itu. Bagus sekali. Sehingga di tahun-tahun 95 96 itu, iya 95 96 saya belum anggota dewan ya. Itu saya udah keliling Riau, Pak Haji, saya udah keliling Riau. Itu kadang saya bawa video-video dia, buku-bukunya, ya, untuk menyemarakkan inilah Islam. Terakhir mungkin karena terlampau pinter, nggak ada pembimbingnya gitu ya. Terlampau pinter, nggak ada majelisnya, sendiri aja. Itu, waduh pengikutnya, aduh inilah setan Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini jangan mengira kita ini nggak digoda setan, nggak ada kita ini digoda. Jangan Bapak Ibu. Semakin dia alim, setannya semakin alim gitu. Ya, jangan nggak dikirain nggak ada godaan gitu. Terakhir itulah saya kaget juga gitu ya. Ketika dia diponis oleh pemerintah Turki, oleh pengadilan negeri di Turki, ponis penjara 1000 tahun. Gimana 1000 tahun tuh? Ponisnya 1000 tahun. Terakhir bahkan ditambah lagi. Entah 1000 berapa tahun gitu ditambah lagi. Kenapa? Karena dia mengajarkan apa? Kebebasan gitu ya. Pengikut-pengikut dia itu mohon maaf, wanita-wanita yang ya tak pakai apa? Bikini saja, pakai bikini saja. Ini deh. Dan juga banyak ada juga mata-mata segala macam ya. Nah, ini Harun Yahya. Jadi di buku The Miracle Quran itu masih ada karena terbitan dulu ya. Sebelum Harun Yahya ini terselewengkan oleh iblis. Kita doakan mudah-mudahan sebelum mati dia kembali kepada Islam. Amin. Ya, belum mati kan? Selama dia belum mati masih ada pintu taubat, asal mau. Jadi itu Bapak Ibu, kalau ada orang yang paling jahat sekalipun, paling banyak dosa tuh, selama dia belum mati jangan diponis dia salah. Karena ini belum tahu kita akhir daripada kehidupan kita. Kan makanya kita mintanya apa? Agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Nah, di buku The Miracle Quran itu ada. Ini bagus. Jadi di Miracle Quran itu menjelaskan surat Al Imran ayat 26 27 itu pintu mendapatkan rizki, doa mengawali rizki. Maka saya baca doa itu selalu pagi sore, ya, pagi sore baca itu wiridnya. Ya. Nah, jadi ini keimanan di dalam hati yang tak boleh ada ragu-ragu. Tak boleh kita ragu-ragu kepada Allah, tak boleh ragu-ragu kita kepada malaikat-malaikatnya, tak boleh ragu-ragu dengan surga neraka. Pokoknya semua cabang-cabang keimanan tak boleh ragu-ragu. Nah, jadi ini yang kedua syaratnya. Ya. Keyakinan di dalam hati. Nah, yang ketiga syaratnya iman itu al-amal bil arkan. Diamalkan ya. Harus dipraktekkan. Tidak cukup diikrarkan saja dengan lisan, tidak cukup keyakinan saja di dalam hati kita, tapi harus dipraktekkan perintah-perintah Allah, sami'na wa ata'na. Hanya itu. Itulah kesalahannya iblis, bukan jin Pak ya, bukan jin, kesalahannya iblis. Iblis kan salahnya itu ya.
Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, apa kata Allah? Ya malaikat, sujud. Sujud semua malaikat. Ya jin, sujud. Sujud jin. Illa iblis. Kecuali iblis tak mau sujud. Dalam surat Al-Baqarah disebut aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis telah menyombongkan dirinya, membangga dengan dirinya, sombong dia, maka dia termasuk orang-orang kafir. Siapa iblis? Dalam surat Al-Kahfi ayat 50, iblis itu kana minal jin. Dia termasuk golongan jin. Ya, iblis ini, dan dikasih umur panjang. Ya, saat ditanya sama Allah, ya iblis, kenapa enggak mau sujud? Pakai logika pula iblis. Apa kata iblis? Ya Allah, ini dalam beberapa surat Al-Hijr ya. Ana khairu minhu katanya. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sama Allah yang mencipta. Dialognya begitu, pakai logika. Engkau kan ciptakan saya dari api, sementara Adam dari tanah. Mungkin maksud iblis itu mana yang lebih hebat, api atau tanah? Masa api sujud sama tanah? Dia lupa ini yang merintah adalah Allah. Inilah 3 syarat Bapak Ibu, ya, agar keimanan kita benar kokoh. Ya, ini pertama harus diikrarkan dengan lisan, yang kedua diyakini dalam hati, yang ketiga diamalkan dengan perbuatan. Dan iman ini kadang bertambah. Bagaimana iman bertambah? Bitta'ah. Yang hati-hati, iman juga bisa berkurang. Bagaimana iman bisa berkurang? Iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Hati-hati. Jadi jangan nganggap wah ini kan maksiat kecil. Hati-hati. Kata para ahli-ahli hikmah, tidak ada dosa-dosa besar kecuali diawali dengan dosa-dosa kecil. Hati-hati. Ya. Itulah Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Kenapa mereka tak juga mau ke Masjid Baitul Salam? Tak juga orang-orang itu dapat hidayah, tak juga mau ya mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan di atas hati mereka itu ada penutupnya, rona. Nah, jadi setiap kita melakukan kesalahan ada titik hitam di hati kita. Kalau kita istighfar, astagfirullah, hilang dia, hapus dia. Tapi kalau dibiarkan saja satu dosa, dosa dua, dosa tiga, terus kalau 1000 dosa, penuh hati itu dengan bintik-bintik hitam tadi. Itulah yang menutupi, akhirnya dengar azan tak bergetar. Dengar azan tak bergetar. Padahal di antara syarat keimanan, habis waktu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadathum imana. Bahwasanya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya dan bertambah imannya. Itu karena dosa-dosa. Maka mari Bapak Ibu, kita selalu tingkatkan ilmu kita dan kita ya selalu amalkan setiap ilmu yang sudah kita miliki. Mudah-mudahan dengan itu semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kehidupan kita, keluarga kita, dan kampung kita ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.